Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Insya Allah di dalam kesempatan pada hari ini pemirsa, saya akan memberikan tata cara untuk kalian yang ingin mempelajari ilmu kegaiban ataupun ilmu spirit. Mungkin bisa dipelajari ataupun bisa kalian rutinin ya. Nanti insya Allah akan saya bagikan untuk tata caranya. Pertama mulai dari nol untuk mempelajari ataupun belajar ilmu gaib ataupun ilmu spirit. Cara ini bisa kalian pelajari buat kaum hawa ataupun kaum pria, bebas ya. Khususnya yang buat umat muslim ya. Jadi untuk mempelajari ilmu gaib ini ada beberapa proses dan ada beberapa tata laku yang harus kita jalankan ataupun kita jadikan rutinitas ya, rutinitas setiap hari. Jadi pemirsa, berbicara masalah gaib, sebenarnya orang yang bisa mempelajari ilmu gaib ini orang yang seperti apa? Sebenarnya sama saja ya. Di sini orang yang tidak mempunyai garis keturunan memang agak lambat proses untuk mempelajari ilmu gaib, agak lambat memang. Tetapi kalau orang yang mempunyai garis keturunan itu akan mudah menyerap ataupun mudah dipahami. Seperti itu. Dalam istilah kata ini, kalau orang yang mempunyai garis keturunan ini kalau mempelajari ilmu gaib ini cepat diserap. Seperti itu ya. Beda sama orang yang tidak mempunyai garis keturunan ya, jadi agak lambat di situ. Tetapi ya nggak apa-apa, sama saja. Kalau kita ingin benar-benar ingin belajar, ingin bisa, ya kita harus rutin, harus benar-benar yakin. Seperti itu ya pemirsa. Jadi pertama-tama kalau kita ingin mempelajari ilmu gaib ini, ilmu gaib ini memang bermacam-macam ya. Kalau kita berbicara masalah gaib, ilmu gaib ini bisa digunakan untuk pengobatan dan sebagainya. Pokoknya yang berbau gaib, untuk mengobati orang kesurupan ya. Jadi mencakup untuk segalanya ya. Jadi ilmu gaib ini kalau kita bisa ataupun kalau kita berbicara masalah ilmu gaib ini susah dicerna oleh pemikiran kita, karena munculnya itu dia gimana sih ya, tidak bisa dicerna lah pemirsa kalau berbicara masalah gaib. Jadi dia refleks dengan diri kita. Semuanya kita nerawang seseorang ya, nanti akan timbul dengan sendirinya, akan muncul dengan sendirinya, pemikirannya kita akan berubah dengan sendirinya. Seperti itu. Jadi susah lah intinya. Dia kalau sudah menyatu dengan diri kita ini, dia gimana sih ya, connect gitu loh, connect. Jadi kalau kita bahas ini memang agak sulit pemirsa. Oke, langsung saja akan coba saya bagikan untuk tata cara mempelajari ilmu gaib mulai dari nol ya. Yang pertama-tama memang kita diharuskan dan diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Ini yang pertama, sholat 5 waktu ini harus diwajibkan. Sholat malam harus diwajibkan kalau untuk mempelajari ataupun ingin mempelajari ilmu gaib ataupun ilmu spirit dari awal ya. Jadi ketika Anda sehabis sholat malam ya, sholat hajat, Anda bertawasul, kirim Fatihah,
ditujukan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keempat sahabatnya. Kirim Fatihah ditujukan kepada para malaikat, para wali, para syekh, diri kita, dan bapak ibu kita. Ini sehabis sholat hajat tengah malam. Dan sehabis itu kita bisa mewiridkan Ya Qawiyu Ya Matin, Ya Qawiyu Ya Matin, sebanyak-banyaknya tanpa ada bilangan ataupun hitungan. Ya, di sini saya tidak ngasih patokan harus berapa ribu kali, seikhlasnya. Anda mewiridkan Ya Qawiyu Ya Matin dikolaborasikan dengan Ya Abda Jabar. Ya, ini dua. Jadi semuanya kalian mewiridkan pertama Ya Qawiyu Ya Matin sebanyak 100 kali seumpamanya. Nanti sehabis itu kita mewiridkan Ya Abda Jabar 100 kali lagi. Nanti kita kembali lagi ke wiridan Ya Qawiyu Ya Matin. Seperti itu terus saja, selang-seling antara Ya Abda Jabar sama Ya Qawiyu Ya Matin. Ini rutinitas setiap malam sehabis menjalankan sholat sunnah hajat 2 rakaat. Ya, jadi nanti dengan berjalannya waktu, selama kalian sering mempelajari ataupun sering mewiridkan amalan ini, insya Allah nanti akan ada hal-hal yang aneh di diri kita ataupun hal-hal yang janggal di diri kita. Jadi seumpamanya kita ingin mengobati orang kesurupan, kita bacakan bismillah ataupun kita bacakan surat Al-Fatihah, insya Allah atas izin Allah akan sadar. Ya seperti itu keajaibannya, karena semuanya ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya. Ya, jadi seperti ini pemirsa, ketika Anda sehabis menjalankan sholat hajat 2 rakaat, Anda bertawasul. Ya, tawasul ini boleh kalian awali dengan ila hadrati, juga bisa assalamualaikum ya khususon, juga bisa. Kalau illa hadrati ya kalian juga pokoknya sebisa kalian, semuanya pakai illa hadrati. Illa hadrati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah, seperti itu juga bisa. Kalau yang pakai khususon ya assalamualaikum ya khususon Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah, seperti itu juga bisa. Ya, kalau untuk diri kita ini pakai ila ruhi, ya, summa ila ruhi, khususon nama kita, ya, binti siapa, bil jasadi al-fatihah, seperti itu. Jadi jangan salah ya, kalau untuk diri kita ini yang masih hidup ini summa ila ruhi, tetapi kalau untuk orang yang sudah tiada ini summa ila arwahi. Ini kalau versi saya. Jadi untuk mempelajari ilmu gaib seperti itu caranya, mulai dari nol. Ya, jadi usahakan untuk 5 waktunya wajib dijalankan. Sholat malamnya, sholat hajat ini juga dijalankan. Sehabis Anda menjalankan sholat hajat 2 rakaat, Anda boleh bertawasul. Sehabis Anda selesai bertawasul, lalu Anda boleh mewiridkan Ya Qawiyu Ya Matin, dikolaborasikan dengan Ya Abda Jabar yang maha memaksa. Ya, Ya Qawiyu Ya Matin sama Ya Abda Jabar. Ini versi saya, karena dulu saya dikasih sama kakek ataupun almarhum kakek saya seperti ini. Jadi insya Allah mudah-mudahan, karena seperti ini pemirsa, berbagi pengetahuan ataupun berbagi ilmu ini jangan pelit-pelit, karena berbagi ilmu ini sama saja dengan amal jariah. Selama amalan ini ataupun selama ilmu ini masih dipelajari ataupun masih digunakan sama seseorang, maka kelak nanti kita wafat,
amal itu akan mengalir ke diri kita terus, ya, karena termasuk dalam golongan ataupun dalam kategori amal jariah. Berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, jangan pelit-pelit, seperti itu. Ini pengalaman untuk saya, pengalaman untuk kalian semua dimanapun Anda berada. Berbagi pengetahuan, berbagi ilmu ini sangat penting dan sangat berguna untuk diri kita dan untuk orang lain, seperti itu. Selagi ilmu ini bisa bermanfaat dan tidak menyesatkan untuk orang lain, silahkan dipelajari, silahkan ditekuni. Buat kalian yang ingin mempelajari hal-hal kegaiban ataupun hal-hal spirit, mudah-mudahan di dalam pembahasan video ini bisa bermanfaat, bisa berguna untuk kalian. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, mohon channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.